Materi IPA kelas 8 semester 2. Transportasi pada tubuh makhluk hidup. Pertemuan kali ini kita sudah ganti subtopiknya ya, yaitu sekarang kita masuk pada darah ya. Kita akan belajar komponen penyusun darah. Ya, yuk kita lihat sama-sama. Apa itu darah? Darah adalah komponen terpenting dari sistem peredaran darah manusia. Jelas ya, peredaran darah manusia ya pasti darah ya, itu adalah aktor utamanya. Darah berperan sebagai pembawa nutrisi, oksigen, hormon, dan antibodi ke seluruh bagian tubuh. Darah juga mengangkut zat beracun dan sisa metabolisme seperti karbon dioksida untuk dikeluarkan dari tubuh. Ya, itu sisa-sisa metabolisme dan juga zat-zat beracun itu diangkut oleh darah ke bagian-bagian ya sistem ekskresi untuk dikeluarkan dari tubuh. Ya. Nah, ini adalah darah. Apa fungsi darah? Yang pertama, memasok oksigen ke sel-sel dan jaringan. Ya, jadi dia mensuplai oksigen. Mengangkut nutrisi dan hormon. Mengatur suhu tubuh ya supaya suhu tubuh kita tetap stabil, tidak rendah, tidak terlalu tinggi. Menyembuhkan luka. Membawa limbah tubuh ke ginjal dan hati. Ya, itu racun-racun, sisa-sisa metabolisme ya, itu dibawa ke ginjal dan hati. Melawan bakteri dan kuman penyakit. Ya, itu ada fungsi darah ya. Dari sini kita bisa melihat ya, sangat penting darah bagi tubuh manusia ya. Bagian-bagian darah. Yang pertama, plasma darah. Yang kedua, sel darah merah atau eritrosit. Yang ketiga, sel darah putih atau leukosit. Dan yang keempat, keping darah atau trombosit. Ya, kita akan bahas satu persatu. Oke? Nah, sebelum kita bahas satu persatu, kita lihat dulu gambarnya. Ya, yang kiri atas itu adalah gambar plasma darah. Ya, plasma darah itu adalah ya bagian darah yang berbentuk cairan. Ya, yang berbentuk cairan itu plasma darah. Warnanya kekuning-kuningan seperti itu. Ya, nah yang di bagian bawah itu adalah sel darah merah, tentunya bentuknya berwarna merah dan bentuknya cekung, ya, dan sel darah putih. Sel darah putih ini digambarkan bentuknya bulat, tapi sebenarnya tidak berbentuk, ya, tidak berbentuk maksudnya dia bentuknya tidak beraturan, ya, itu yang putih. Nah, gambar yang di kanan atas itu adalah gambar keping darah yang putih, ya, dia juga bentuknya tidak beraturan, ya, dia tidak beraturan bentuknya. Nah, itu dibandingkan dengan sel darah merah, ukuran keping darah itu lebih kecil. Ya, itu pembandingnya sel darah merahnya. Ya, nah ini adalah bagian-bagian dari darah dalam gambar. Kita akan melihat plasma darah. Plasma darah adalah cairan berwarna kekuningan yang bertugas membawa sel darah. Jadi dia yang mengalirkan ya itu sel-sel darah ya ke seluruh bagian tubuh. Ya, karena yang bagian darah yang lainnya itu bentuknya padat, bukan cair ya. Plasma darah terdiri dari 92% air kira-kira dan 8% bahan-bahan penting lainnya seperti protein, imunoglobulin, dan elektrolit. Ya, itu adalah plasma darah ya. Apa kegunaan plasma darah? Yang pertama, membantu menjaga tekanan dan volume darah. Ya, supaya tekanannya tetap, ya volumenya juga tidak berubah. Ya, menyediakan protein penting untuk pembekuan darah dan kekebalan. Ya, jadi protein ya dalam darah itu ada di plasma darah. Ya, membawa elektrolit seperti natrium dan kalium ke otot dan membantu menjaga keseimbangan pH yang tepat dalam tubuh untuk mendukung fungsi sel. Ya, jadi keseimbangan pH, nanti pH itu apa?
Nanti kita akan belajar ya secara tersendiri ya. Sel darah merah. Sel darah merah memiliki bentuk ya cekung ganda. Ya, bentuknya cekung ganda, maksudnya bagian atas dan bawah itu cekung. Ya. Kedua sisi permukaan sel melengkung ke dalam seperti bagian dalam bola. Ya, bentuk ini membantu kemampuan sel darah merah untuk bermanuver untuk melewati ya pembuluh darah kecil untuk mengirimkan oksigen ke organ dan jaringan tubuh. Ya, itu bentuk sel darah merah. Ya, cekung ganda ya, kamu bisa lihat juga di gambarnya pada slide sebelumnya. Kegunaan dari sel darah merah ya. Nah, di sel darah merah itu ada bagian yang namanya hemoglobin. Nah, hemoglobin dalam darah merah berfungsi untuk mengikat oksigen dan karbon dioksida yang akan diedarkan melalui sistem peredaran darah. Nah, jadi ya hemoglobin dalam darah merah itu berfungsi untuk mengikat oksigen dan karbon dioksida yang diedarkan melalui sistem peredaran darah. Nah, kegunaan sel darah merah juga memelihara keseimbangan asam basa pada tubuh manusia. Nah, itu yang tadi pH itu adalah ya itu derajat keasaman ya, derajat keasaman maksudnya seberapa asam darah kita, seberapa asam ya itu darah pada tubuh kita ya. Itu diatur oleh sel darah merah. Berikutnya sel darah putih. Sel darah putih merupakan komponen penting dalam darah yang berperan dalam sistem kekebalan tubuh. Ya. Bentuknya bening, tidak berwarna, lebih besar dari eritrosit, dapat berubah dan dapat berpindah tempat bergerak dengan perantara ya pseudopodia, yaitu kaki yang tidak sebenarnya ya. Ini diistilahkan ya kaki palsu, kaki tidak sebenarnya. Ya, jumlahnya jauh lebih sedikit daripada sel darah merah, tetapi dia memegang peran penting ya dalam dalam darah ya, karena dia adalah ya bagian yang pada sistem kekebalan ya tubuh kita, yaitu sel darah putih ya. Kegunaannya apa? Kegunaannya menjaga kekebalan tubuh sehingga tidak mudah terserang penyakit. Ya, melindungi badan dari serangan mikroorganisme. Lanjut, mengepung darah yang sedang terkena cedera atau infeksi. Ya, jadi ya, dia kalau ada infeksi dia langsung datang ke tempat yang infeksi itu dan melawan zat-zat yang dari luar ya yang menyebabkan infeksi itu. Ya, menghilangkan atau menyingkirkan benda-benda lain atau bahan lain seperti kotoran, serpian-serpian dan lainnya. Ya, itu adalah kegunaan dari sel darah putih ya, kekebalan tubuh ya, supaya tidak mudah ya diserang kuman-kuman ya, bakteri juga infeksi ya, infeksi biasanya dari darah ya. Nah, itulah gunanya sel darah putih. Yang terakhir adalah keping darah. Keping darah mempunyai ukuran yang kecil dengan dinding pembuluh darah yang terdiri dari sel-sel khusus ya, bernama endotelium untuk mencegah penempelan trombosit pada dinding pembuluh darah. Ya. Nah, keping darah itu ukuran paling kecil. Ya, paling kecil. Ya, jadi dibandingkan sel darah merah dan sel darah putih. Ya, yang ukurannya besar itu sel darah putih. Ya. Keping darah memiliki bentuk yang tidak beraturan, seperti pecahan keramik, tidak memiliki warna, tidak memiliki inti. Ya, jadi bentuknya tidak beraturan ya, mirip seperti sel darah putih, ya bentuknya tidak beraturan. Ya, itu adalah keping darah. Kegunaan keping darah adalah menggumpalkan darah untuk mengurangi darah yang keluar pada saat terjadi luka. Jadi pada waktu terjadi luka, ya itu kan
namanya darah itu akan keluar dari tubuh kita. Ya, nah, si keping darah ini yaitu mengentalkan darah. Ya, mengentalkan darah supaya dia lengket dan tidak keluar. Ya, tidak keluar lagi, dia istilah membeku. Nah, selain itu juga keping darah merangsang protein dalam darah, yaitu dari plasma darah ya, untuk membuat benang-benang halus yang disebut sebagai fibrin. Ya, jadi dia pada waktu dia mengentalkan darah sekaligus juga merangsang protein membuat benang-benang halus. Ya, yang namanya fibrin itu. Nah, benang fibrin membantu trombosit untuk memperkuat sumbatan penutup luka. Jadi dia yang bersama dengan keping darah itu membuat jaring-jaring, sehingga lukanya itu selain lengket, kental, juga sekaligus ketahan oleh jaring-jaring dari si fibrin tersebut. Ya, itu berarti dia lukanya mengering dan akan timbul yaitu yang kita yang kita bilang itu borok ya, luka yang mengering itu. Nah, setelah kalau udah selesai ya prosesnya, itu dia akan copot sendiri. Ya, dia akan copot sendiri dan lukanya itu sudah pulih kembali. Ya, itu adalah kegunaan dari keping darah. Apa yang kita pelajari? Darah terdiri dari plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Masing-masing bagian memiliki kegunaan yang penting bagi tubuh manusia. Ya, masing-masing bagian. Ya, seperti mengalirkan darah ke seluruh bagian tubuh. Itu kegunaan siapa tuh? Plasma darah. Mengangkut oksigen. Nah, itu kegunaan siapa? Itu kegunaan sel darah merah ya bersama hemoglobin. Ya. Nah, terus menjaga kekebalan tubuh, ya, menjaga dari serangan bakteri dan kuman-kuman penyakit. Itu kegunaan dari sel darah putih. Dan yang terakhir membantu proses pengeringan luka, yaitu kegunaan dari keping darah. Ya. Sekarang kita masuk pada eksplorasi mandiri. Ya, explore, cari lebih jauh lagi dari apa yang kita sudah pelajari. Nah, kali ini eksplorasi kita tentang apa? Kita mencari 5 penyakit. Kalau kamu dapat lebih bagus lagi. Nah, cari lagi 5 penyakit yang ditimbulkan karena terjadi kelainan pada darah. Kelainan pada darah itu contohnya apa sih? Contohnya ya, itu misalnya ya, sel darah putihnya lebih banyak daripada sel darah merah. Harusnya kan sel darah merah yang lebih banyak daripada sel darah putih. Ya, itu ada contoh. Ya. Atau contohnya kekurangan trombosit. Ya, seringkali ya istilah kekurangan trombo. Ya, kekurangan trombosit. Nah, itu apa? Penyakit yang ditimbulkan. Nah, itulah yang kita akan cari ya, kita eksplorasi ya. Selesai sudah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!